Baik para kaula dirgantara dimanapun Anda berada, selamat datang di seri video kuliah pengenalan teknik dirgantara. Video ini adalah yang pertama dari banyak video yang akan mengenalkan Anda kepada apa itu program studi teknik dirgantara, seperti apa perkembangannya, disiplin-disiplin apa yang mendasarinya, serta seperti apa state of the art dari teknologi teknik dirgantara di dunia hingga saat ini. Di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, kuliah pengenalan teknik dirgantara ini merupakan mata kuliah pembuka saat mahasiswa masuk ke program studi teknik dirgantara di tahun keduanya di ITB, setelah melewati masa TPB pada tahun pertama. Asumsinya tentu saja peserta kuliah ini belum memiliki dasar teknik dirgantara sebelumnya, meski pasti sudah ada dari kalian yang menjadi pemerhati kedirgantaraan. Nah, apakah teknik dirgantara itu? Atau dalam bahasa Inggrisnya Aerospace Engineering. What is Aerospace Engineering? Definisi dari Encyclopedia of Aerospace Engineering mendefinisikan teknik dirgantara sebagai bidang teknik utama atau bidang utama dalam engineering yang membahas rancang bangun dan operasi dari wahana udara. Wahana udara atau pesawat udara atau pesawat terbang bagi kebanyakan orang, dalam bahasa Inggris disebut aircraft, serta wahana antariksa atau pesawat antariksa disebut spacecraft. Beberapa istilah ini penting untuk kita klarifikasi dari awal, karena pengertian awam dengan pengertian di dalam teknik dirgantara terkadang tidak seiring. Nah, program studi atau jurusan teknik dirgantara itu ada di seluruh dunia dan selalu ada di universitas-universitas teknik ternama di setiap negara. Tentunya tidak ada yang berpikirkan jika ini hanya ada di ITB. Di Amerika misalnya, Aerospace Engineering ditawarkan di banyak universitas-universitas seperti Caltech, Virginia Tech, atau MIT. Di Eropa Anda dapat menemui program studi serupa dengan teknik dirgantara, baik itu di ISAE Subaero di Prancis, di Technical University of Munich di Jerman, di Technische Universiteit Delft di Belanda, di Cranfield University di Inggris, atau di Moscow Institute of Physics and Technology di Rusia. Di Asia Pasifik, ada teknik dirgantara di Tokyo University di Todai, di Tohoku University di Sendai, Jepang, kemudian di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIST di Korea, Nanyang Technological University di Singapura, dan di RMIT di Australia. Dan tentu saja ada di Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Tentunya masing-masing punya pilihan dalam menyebut nama prodi ini, teknik dirgantara. Kita bisa lihat di Caltech, Virginia Tech, Cranfield, NTU, dan RMIT menggunakan istilah bakunya di ensiklopedia tadi, yaitu Aerospace Engineering. Tetapi di MIT, Universitas Teknik nomor 1 di dunia saat ini, menggunakan istilah Aeronautics and Astronautics. Di TU Delft, Belanda, tentu saja menggunakan bahasa Belanda, Luchtvaart en Ruimtevaart, yang terjemahannya adalah Aeronautics, Luchtvaart, dan Astronautics, Ruimtevaart. Di Technische University of München menggunakan istilah Luchtvaart und Raumfahrt Technik. ISAE Subaero di Prancis menggunakan istilah d'Ingénierie Aérospatiale, yang terjemahannya tentu saja d'Ingénierie itu engineer dan aerospatial adalah aerospace. Di Rusia, MIPT menggunakan istilah Aerofysiki Mekaniki, yang terjemahan harfiahnya adalah Aerophysical Mechanics. Di Jepang, baik Todai maupun Tohoku menggunakan istilah Koju-uku Kogaku, yang terjemahannya adalah Aerospace Engineering, tetapi beberapa tempat menerjemahkannya sebagai Aeronautics and Astronautics. KAIST di Korea Selatan menggunakan istilah Hangong Wujuwang, yang artinya Aerospace Engineering. Sedangkan di Institut Teknologi Bandung di Indonesia menggunakan beberapa istilah yang sedikit berubah-ubah sepanjang perjalanannya.
pada saat awal pembentukannya sebagai sebuah subjurusan di Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Industri ITB di tahun 1962, nama yang digunakan adalah Teknik Penerbangan, yang bertahan hingga menjadi sebuah departemen teknik penerbangan di tahun 2006. Kemudian nama teknik penerbangan berubah menjadi Aeronautika dan Astronautika di tahun 2006 ketika jurusan ini atau program studi ini ikut berpindah memasuki fakultas baru dengan nama Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nama ini bertahan hingga tahun 2018 hingga diubah menjadi Teknik Dirgantara hingga saat ini. Pengubahan ini adalah untuk lebih menselaraskan diri dengan industri dan teknologi kedirgantaraan nasional. Jadi begitulah Teknik Dirgantara, Aerospace Engineering, dan posisinya sebagai salah satu program studi teknik di dunia yang fokus utamanya adalah pada rancang bangun dan pengoperasian wahana udara dan wahana antariksa. Nah, sebetulnya apa sih sebenarnya wahana udara dan wahana antariksa ini? Atau aircraft dan spacecraft ini, dan kenapa saya pakai istilah wahana dan bukan pesawat? Kita bisa bilang bahwa wahana udara atau aircraft adalah wahana atau kendaraan yang pertama kali mungkin terbayang pada saat kita berbicara mengenai kedirgantaraan. Mulai dari pesawat udara berpenumpang, drone, balon udara, helikopter, dan lainnya. Sedangkan wahana antariksa atau spacecraft mungkin tidak langsung terbayang pada saat kita berbicara masalah kedirgantaraan, tetapi sebetulnya merupakan bagian penting dari teknologi kedirgantaraan, termasuk roket, satelit, space shuttle, ISS, dan lainnya. Di dalam ilmu teknik dirgantara, semua ini, wahana-wahana ini, wahana udara maupun wahana antariksa, dikelompokkan menjadi sesuatu yang kita sebut dengan wahana terbang, atau dalam bahasa Inggris, flight vehicle. Flight pengertiannya adalah terbang, yaitu suatu aksi atau tindakan bergerak melayang melalui udara atau ruang tanpa perlu ada tumpuan. Alias kalau tidak ada tumpuan berarti menggunakan suatu gaya terbang. Lalu vehicles atau wahana, ini sebabnya kita menggunakan istilah wahana, adalah suatu alat untuk membawa atau mengantarkan sesuatu, baik orang maupun kargo, dari satu titik ke titik lain. Nah, wahana terbang ini kemudian dibagi menjadi dua, yakni aircraft, wahana udara, dan spacecraft, atau wahana antariksa. Di sini baru kita akan bisa sebut ini sebagai pesawat udara dan pesawat antariksa. Kita menggunakan istilah wahana untuk menyelaraskan dengan vehicles, di mana vehicles itu bisa merupakan suatu kendaraan darat ataupun kendaraan udara ataupun bahkan kendaraan laut. Demikian juga dengan wahana. Sedangkan pesawat, orang lebih cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang terbang. Nah, kedua jenis wahana ini, wahana udara maupun wahana antariksa, bergerak melayang atau terbang. Karena itu tergabung dalam wahana terbang. Pengertian terbang adalah bergerak melayang tanpa perlu ada suatu tumpuan pejal pada seluruh bagian wahana. Tidak ada tumpuan padat, tidak ada pondasi, tidak ada struktur penyokong atau sederhananya tidak ada kaki yang menyentuh suatu permukaan padat lainnya pada saat beroperasi. Jadi apa yang menyebabkan wahana terbang itu bisa berfungsi, bisa bergerak beroperasi tanpa ada tumpuan tersebut? Jawabnya adalah gaya. Gaya yang bekerja pada wahana lah semua wahana ini yang menyebabkannya bisa bergerak terbang melalui udara atau melintasi ruang angkasa secara trimatra atau 3 dimensi. Kaidah teknik atau engineering pada umumnya memang selalu mendalami cara kerja apapun, termasuk wahana-wahana ini, berdasarkan kepada karakteristik gaya-gaya yang bekerja padanya. Untuk terbang, kita mengenal ada yang disebut sebagai gaya terbang, gaya untuk terbang. Dan 4 jenis gaya utama yang digunakan untuk terbang adalah sebagai berikut. Pertama adalah gaya aerostatika, kedua adalah gaya-gaya aerodinamika, lalu gaya propulsi,
kemudian terakhir adalah gaya gravitasi. Jika kita kelompokkan wahana ini berdasarkan gaya terbang utama yang digunakannya ini, maka kita bisa sedikit mengubah susunannya menjadi seperti ini. Nah, bagian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua gaya terbang yang ada bisa dimanfaatkan oleh pesawat udara, dan tidak semua gaya terbang yang ada bisa dimanfaatkan oleh wahana antariksa. Wahana udara hanya bisa memanfaatkan gaya-gaya terbang aerostatik, aerodinamik, dan ada sebagian yang bisa memanfaatkan gaya propulsi untuk terbang. Sedangkan wahana antariksa jelas tidak bisa memanfaatkan gaya yang timbul karena karena udara, sehingga hanya bisa memanfaatkan gaya propulsi dan gaya gravitasi. Gaya-gaya ini akan kita terangkan satu persatu. Pertama adalah gaya aerostatis. Gaya aerostatis memanfaatkan perbedaan massa antara udara dengan gas lainnya yang ada di dalam wahana. Sedemikian rupa sehingga wahana dapat mengapung. Efek ini adalah efek yang sama dengan prinsip Archimedes, yang kalau kita lihat dalam suatu percobaan, eksperimen, suatu bola dimasukkan ke dalam air dan bola ini ada rongga udaranya, maka kita bisa langsung tahu bahwa bola ini akan mengapung. Efek yang sama digunakan untuk mengangkat wahana-wahana udara dengan efek aerostatik ini atau dengan gaya terbang aerostatik. Gaya yang kedua adalah gaya aerodinamika. Gaya aerodinamika ini diperoleh dari udara juga, tetapi gaya ini hanya akan muncul pada saat wahana bergerak relatif terhadap udara. Saya bilang relatif karena bisa saja kita anggap udaranya yang bergerak terhadap wahana. Tetapi intinya selalu ada gerakan, sesuai dengan namanya aerodinamika atau perubahan. Kita dapat memanipulasi gaya ini, berbeda dengan gaya aerostatis tadi yang hanya mengarah ke atas. Gaya aerodinamika dapat dimanipulasi baik besar maupun arahnya dengan mengatur bentuk dan sikap dari wahana kita. Seandainya wahana kita bersikap seperti ini, gaya akan menuju arah tertentu dengan besar tertentu. Apabila kita ubah sikapnya lagi, gaya akan mengecil atau membesar sedemikian rupa. Karena fleksibilitas dalam memanipulasi besar dan arahnya ini, aerodinamika cenderung menjadi andalan utama dalam terbangnya suatu pesawat udara. Bahkan pada kenyataannya kita masih membagi lagi gaya aerodinamika ini menjadi dua, yakni gaya aerodinamika dengan mekanisme fixed wing atau sayap tetap, di mana gerakan relatif terhadap udara didapatkan langsung dari gerakan wahana ke depan, sebagaimana pesawat udara yang mungkin sudah dibayangkan sekarang. Dan mekanisme rotary wing atau sayap putar, di mana gerak relatif udara didapatkan dari gerakan sayapnya, independen terhadap gerakan wahana. Gerakan sayap itu cenderung berputar, maka disebut rotary, sebagaimana biasa Anda lihat pada helikopter. Dengan demikian kita masih bisa membagi dua kelompok utama dari wahana terbang yang memanfaatkan gaya terbang aerodinamik atau aerodinamika. Baik aerostatik maupun aerodinamika hanya bisa terbangkit bila terbangnya wahana dilakukan di udara atau di atmosfer bumi. Jadi keduanya eksklusif untuk wahana atau pesawat udara. Tetapi terkadang meskipun terbang di dalam udara, pesawat udara dapat memanfaatkan gaya terbang lain yang dibangkitkan dari dalam dirinya sendiri, tidak bergantung pada lingkungannya. Gaya ini disebut dengan gaya terbang propulsif. Gaya ini dibangkitkan dengan mekanisme penghasil gaya propulsi, yang sering disebut dengan engine atau mesin atau motor. Bisa berupa mesin jet atau mesin roket. Pada contoh ini kita lihat suatu mekanisme roket menyemburkan suatu jet di sini sedemikian rupa sehingga didapat gaya terbang ke atas. Atau kita bisa lihat pada mesin tempur modern seperti F-22 Raptor atau F-35 yang merupakan contoh wahana udara yang mengandalkan gaya propulsi
tidak hanya untuk bergerak ke depan, tetapi juga untuk bergerak ke atas, sedemikian rupa sehingga menjadi gaya terbang. Nah, karena dibangkitkan sendiri dari dalam, jenis gaya terbang ini tidak bergantung pada lingkungan, dan pada dasarnya lebih mudah lagi untuk manipulasi besar dan arahnya, bahkan lebih mudah daripada gaya aerodinamika sebelumnya. Akan tetapi, karena independensi inilah, gaya terbang ini adalah yang paling tidak efisien karena memerlukan bahan bakar yang langsung dibawa sendiri dan langsung dibakar untuk menghasilkan gaya. Nah, sebagaimana bisa dilihat dalam grafik ini, propulsi lebih cenderung digunakan untuk terbang di antariksa dan menjadi andalan utama untuk wahana antariksa, utamanya mesin-mesin roket. Nah, ada satu lagi gaya terbang yang mungkin sedikit kontraintuitif dengan yang dipikirkan oleh orang awam, yaitu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi pada umumnya justru adalah gaya yang menarik wahana kembali ke tanah atau ke bumi. Sedemikian rupa sehingga gaya gravitasilah justru yang dilawan oleh gaya-gaya terbang. Akan tetapi pada penerbangan antariksa, justru gaya gravitasi inilah yang dimanfaatkan dengan cermat untuk terbang pada lintasan orbit bumi, maupun orbit planet ataupun orbit benda langit lainnya. Dengan engineering dengan suatu rekayasa yang tepat, wahana justru bisa beroperasi hingga bertahun-tahun pada orbit ini hanya dengan gaya terbang utama, yaitu gaya gravitasi. Justru gaya gravitasi bumi inilah yang menyebabkan wahana antariksa ini bisa terbang di orbit yang tertentu. Tentu saja gaya gravitasi hanya bisa dimanfaatkan oleh pesawat antariksa. Pesawat udara atau wahana udara tidak bisa memanfaatkan ini untuk terbang, dan justru gaya gravitasi ini yang ingin dilawan oleh gaya-gaya terbang yang ada. Semua gaya ini beserta manipulasinya akan Anda pelajari dalam perjalanan Anda di program studi Teknik Dirgantara. Nah, pada masa sekarang ini ada pembagian lain yang dirasa cukup penting untuk membagi wahana-wahana terbang ini, yakni pembagian mana yang berawak dan mana wahana yang tidak berawak, manned atau unmanned. Ternyata pembagian ini ada di seluruh tipe wahana terbang yang memanfaatkan berbagai gaya terbang yang tadi dijelaskan. Dan pembagian ini menjadi penting karena Anda bisa perhatikan bahwa pada wahana dengan awak di dalamnya, wahana dapat secara independen terbang sendiri. Sedangkan pada wahana yang tanpa awak, sistem di darat menjadi sangat diperlukan untuk mengendalikannya, atau setidaknya memanage penerbangan yang terjadi. Sedemikian rupa sehingga infrastruktur yang dibutuhkan antara wahana yang tidak berawak dan yang berawak menjadi berbeda. Karena itulah pembagian ini diperlukan. Tadinya berawak dan tidak berawak sangat diperhatikan hanya pada pesawat antariksa, tetapi beberapa dekade belakangan ini dengan merajalelanya drone UAV, maka pembagian antara wahana berawak dan wahana tidak berawak tidak bisa dihindarkan. Jadi inilah wahana-wahana yang akan dibahas di Teknik Dirgantara. Anda akan mempelajari bagaimana cara merancang bangun serta mengoperasikan wahana-wahana terbang ini secara formal. Akan tetapi, sebagaimana pengajaran teknologi pada umumnya, jika kita memulai belajar kita pada titik di mana perkembangan teknologi sudah sangat maju, kompleks, beraneka ragam, dan saling berkaitan ruwet satu sama lain, yang ada hanya akan memusingkan kepala. Pendidikan teknik di mana-mana cenderung memulai pengajaran dari konsep dasar pada sistem yang paling sederhana. Lalu mahasiswa diharapkan akan dapat mengembangkan konsep tersebut ke sistem lain atau wahana lain yang lebih kompleks. Demikian pula di Teknik Dirgantara ITB. Kita akan memulai materi dengan menjelaskan konsep terbang pada pesawat udara yang kita sebut sebagai pesawat udara konvensional, yakni pesawat udara aerodinamis yang bersayap tetap dan berawak. Konsep terbangnya tetap berlaku pada semua wahana terbang lain.
Dengan tentu saja ada penyesuaian tertentu yang akan menjadi tugas Anda, Kawula Dirgantara, untuk memahaminya. Nah, apa sih sebenarnya pesawat konvensional? Conventional aircraft di teknik Dirgantara. Secara garis besar bisa dikatakan ini adalah pesawat udara yang kebanyakan orang akan membayangkan jika diminta menjelaskan apa itu pesawat. Di teknik Dirgantara, pesawat ini didefinisikan sebagai pesawat yang memiliki bagian-bagian standar sebagai berikut. Yang pertama adalah fuselage, badan utama pesawat yang akan berfungsi untuk membawa kru, penumpang, dan kargo, dan sebagian besar akan berbentuk tabung, tidak menghasilkan gaya terbang. Lalu ada sayap, tentu saja, wings, yang merupakan bidang angkat atau lifting surface, bidang yang akan menghasilkan gaya terbang pada pesawat udara. Tugas utamanya tentu saja menghasilkan gaya angkat aerodinamik atau disebut juga dengan lift untuk melawan berat pesawat. Sayap pada pesawat udara konvensional umumnya memiliki bentang sayap yang cukup panjang dan miring ke belakang atau disebut sebagai suatu sayap yang swept back. Kemudian ekor pesawat atau biasa disebut juga dengan empennage atau tail adalah suatu struktur bagian belakang pesawat udara yang fungsi utamanya adalah menstabilkan terbangnya pesawat. Tail ini, ekor ini terdiri dari ekor horizontal atau horizontal tail plane (HTP) atau sering juga disebut sebagai horizontal stabilizer yang merupakan bidang angkat yang menjamin kestabilan angguk atau kestabilan gerak pitch dari pesawat. Kemudian satu lagi adalah ekor vertikal, vertical tail plane atau VTP, atau disebut juga vertical stabilizer, yang menjaga kestabilan gerak geleng atau gerak yawing pesawat. Terdapat juga pada pesawat udara konvensional ini adalah bagian nose dari pesawat atau hidung pesawat, yang merupakan bagian terdepan tempat kokpit atau stasiun untuk pilot berada. Selain itu, pesawat konvensional juga terdefinisi dari sistem utama pembangkit gaya yang digunakan untuk mengendalikan pesawat pada saat terbang. Kebanyakan sistem pembangkit gaya ini mengandalkan gaya aerodinamika juga, sehingga seringkali disebut sebagai bidang-bidang kendali aerodinamika. Sistem pembangkit gaya ini yang paling utama tentu saja adalah engine atau mesin pesawat udara yang akan membangkitkan gerak ke depan. Lalu bidang kendali aerodinamika utama yang disebut dengan elevator sebagai bidang kendali gerak pitch atau gerak angguk pesawat terletak pada HTP pesawat. Bidang kendali rudder yang mengendalikan gerak geleng pesawat atau gerak yawing pesawat. Dan bidang kendali aileron yang terletak pada sayap pesawat udara, mengendalikan gerak guling atau gerak roll dari pesawat udara. Beberapa bidang kendali aerodinamika lain yang ada di pesawat konvensional kebanyakan terletak pada sayap pesawat, yakni flap, slats, dan spoiler. Jadi kapan-kapan jika Anda berkesempatan untuk naik pesawat, coba pilih tempat duduk di dekat sayap, sehingga Anda bisa melihat semua bidang kendali aerodinamika pada pesawat konvensional ini bekerja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pesawat udara konvensional, pesawat udara utama yang akan Anda pelajari cara kerjanya di teknik Dirgantara. Tentu saja tidak strict seperti ini bentuknya. Bisa saja pesawat udara konvensional berbentuk lain. Contohnya adalah seperti gambar-gambar ini, pesawat N250, pesawat A380, pesawat Cessna, dan lain sebagainya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, Anda bisa mendefinisikan yang mana itu fuselage, mana itu sayap, mana itu ekor. Anda juga bisa menunjukkan di mana mesinnya, di mana kendali elevator, rudder, dan aileron lain. Di sisi lain, jika Anda bandingkan dengan pesawat yang unkonvensional atau non-konvensional, Anda bisa melihat beberapa bagian pesawat yang tidak bisa ditunjuk secara jelas. Sebagai contoh, ada pesawat dengan canard seperti ini,
Anda akan kebingungan menunjukkan di mana tail-nya atau di mana ekornya. Pesawat flying wing seperti ini yang tidak punya fuselage, pesawat delta wing yang tidak punya tail, atau mungkin Anda bisa bilang bahwa sayapnya ini adalah tail-nya. Atau pesawat dengan forward sweep seperti ini, sayapnya tidak miring ke belakang tetapi miring ke depan, sama tidak ada ekornya. Pesawat dengan konfigurasi lipis, atau pesawat yang engine-nya bisa digerakkan sehingga bisa mengatur gaya terbang dengan sesuatu yang disebut dengan thrust vectoring. Atau ya helikopter yang menggunakan rotary wing, atau mungkin beberapa dari Anda sudah banyak bermain dengan multirotor yang menggunakan banyak rotary wing sekaligus. Dan unconventional ini pada dasarnya jenisnya jauh lebih banyak dari pesawat-pesawat konvensional. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, konsep terbangnya kurang lebih sama. Konsep terbang pada konvensional Anda bisa terapkan pada unconventional dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Maka dari itulah untuk tingkat S1 Teknik Dirgantara kita selalu berfokus pada pesawat konvensional ini. Bagaimana cara merancang bangun dan bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk merancang bangun pesawat udara ini, pada umumnya Prodi Teknik Dirgantara membagi kurikulum menjadi 6 disiplin utama yang akan diberikan sekilas atau kulitnya saja pada mata kuliah pengenalan teknik dirgantara ini. Antara lain lingkungan penerbangan yang berfokus pada atmosfer, aerodinamika yang mempelajari bagaimana gaya aerodinamika muncul dan bagaimana cara memanfaatkannya, struktur dan material yang mempelajari kekuatan struktur yang digunakan pada pesawat udara. Dan bagi pesawat, struktur dan material memiliki persyaratan tambahan, yaitu harus merupakan struktur dan material yang ringan, sehingga sering disebut dengan struktur ringan atau lightweight structure. Lalu sistem propulsi dan sistem-sistem lainnya pada pesawat udara yang membahas bagaimana caranya membangkitkan gaya propulsi untuk pesawat udara konvensional dalam menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada mekanika terbang yang membahas gerakan pesawat udara selama operasinya sebagai akibat dari gaya-gaya yang bekerja, serta bagaimana memanipulasinya untuk mengendalikan pesawat udara. Yang mana semua ini akan disatukan dalam disiplin untuk merancang atau mendesain pesawat udara. Sedemikian rupa sehingga saat Anda lulus S1 Teknik Dirgantara, Anda sudah mengetahui ilmu-ilmu dasar untuk merancang suatu pesawat udara. Setelah pesawat udara ini jadi, maka pesawat akan beroperasi sesuai peruntukannya dan mulai menghasilkan keuntungan, berguna, berfaedah bagi masyarakat. Untuk pesawat udara konvensional, fungsi utamanya adalah membawa kargo atau membawa penumpang dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk memastikan operasi yang benar, Prodi Teknik Dirgantara juga memberikan disiplin-disiplin lain yang lebih cenderung ke operasi pesawat udara dibandingkan dari desain atau rancang bangunnya. Beberapa di antaranya adalah perawatan pesawat udara, bagaimana kemampuan pesawat dapat dipertahankan, lalu navigasi pesawat udara untuk menentukan arah dan memandu gerak pesawat di udara. Kemudian ada materi transportasi udara, sistem transportasi udara diberikan untuk mempelajari bagaimana jaringan penerbangan dikembangkan secara optimal. Kemudian ada sistem bandar udara yang membahas persyaratan bandar udara yang baik untuk mendukung operasional pesawat. Nah, ini mungkin gambaran dari disiplin ilmu yang akan Anda pelajari sebagai mahasiswa Teknik Dirgantara. Anda akan mempelajari, sekali lagi, bagaimana cara merancang bangun dan mengoperasikan wahana udara dan wahana antariksa tentu saja, tetapi yang Anda akan pelajari secara dominan adalah wahana udara. Pada kuliah AE 2100 ini, pengenalan teknik dirgantara ini, setiap disiplin ini menjadi satu bab yang akan diberikan per minggu. Sebagai jalur yang bisa Anda pilih di tingkat 3, bagian untuk rancang bangun ini disebut juga sebagai jalur aeronautics, sedangkan bagian yang fokus pada pengoperasian serta infrastruktur lain disebut dengan jalur aviasi. Ada 10 bab
yang akan Anda lalui, ditambah tentu saja karena kita itu aerospace engineering dengan bagian astronautika. Bagian ini akan menjelaskan beberapa hal untuk penerbangan antariksa yang konsepnya mungkin belum tercakup pada penjelasan pesawat konvensional sebelumnya. Setidaknya astronautika pada kuliah pengenalan ini dibagi menjadi 3, yaitu roket dan wahana peluncurnya, satelit dan mekanika orbit, serta misi-misi interplanetary atau antar planet. Sekali lagi, perlu diingat bahwa di kuliah AE2100 semua akan diberikan, tetapi hanya kulitnya saja. Untuk benar-benar menguasai semuanya, Anda harus mempelajarinya di setiap mata kuliah yang berkaitan. Dan ya, inilah sekelumit tentang AE2100, pengenalan teknik dirgantara yang diberikan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Saat ini dosen pengampu utamanya ada 2. Yang pertama adalah Profesor Dr. Hari Muhammad dan saya sendiri Dr. Yasti Ibrahim Yeni. Kami berdua bisa Anda hubungi melalui email atau melalui WhatsApp. Dan selama Anda masih menyandang NIM 136, silakan menghubungi kami dan bertanya atau berdiskusi atau mungkin memberikan kritik kapan saja. Dan demikian video ini saya berikan. Sampai jumpa di video seri pengenalan teknik dirgantara yang lain. Terima kasih.